Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas tentang PKMKC. Yaps, program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta. Siapkan catatannya ya, biar sukses pengajuan PKM tahun depan. Menulis proposal anti reject program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta atau PKMKC. PKM ini memfasilitasi mahasiswa yang memiliki ide untuk menciptakan karya yang bersifat fungsional dari daya nalar dan kreativitasnya. Produk yang dihasilkan masih berupa prototipe. Jadi menulis proposal PKMKC itu sebenarnya nggak sulit loh guys, hanya perlu memahami konsep dasar PKMKC. Apa saja itu? Yang pertama, sesuatu yang kamu ciptakan itu benar-benar baru dan belum pernah ada di dunia ini. Yang kedua, karya ciptaan itu hanya sampai skala prototipe atau rancang bangun. Dan yang ketiga, karya ciptaan itu harus bersifat fungsional, artinya dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau pekerjaan tertentu. Nah, ada 3 tahap nih guys, penilaian proposal PKM. 3 tahap itu mulai dari seleksi daring tahap 1 atau administrasi, yang kedua seleksi daring tahap 2, substansi, dan yang ketiga itu adalah seleksi pada saat PKP 2 atau Monef dan Timnas. Temuan proposal yang salah admin atau salah format nih guys. Yang pertama, ketidakkonsistenan dalam penyebutan jenis PKM yang dipilih pada saat isi proposal. Nah, ini sering terjadi di pernyataan pada biodata dan surat pernyataan ketua pelaksana. Yang kedua, penanaan bab harus sesuai dengan buku pedoman karena setiap jenis PKM itu memiliki penamaan babnya masing-masing. Sering terjadi nih pada bab 2 dan bab 3. Dua, kesalahan format atau administrasi yang kedua ini sering terjadi pada halaman prelim nih guys. Yakni halaman prelim itu seharusnya ditulis dengan huruf I kecil 1, I kecil 2, dan I kecil 3. Nah, pastikan berada di pojok kanan bawah dan menggunakan jenis Times New Roman. Berikutnya, halaman isi menggunakan angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya, dan diletakkan di pojok kanan atas. Gunakan jenis fontnya juga Times New Roman. Nah, kelas temuan proposal yang salah admin berikutnya itu adalah penulisan PKM harus sesuai dengan perubahan nama jenis PKM terbaru. Perhatikan pula penulisan tanggal harus sesuai dengan tahun ajuan pendanaan. Nah, yang keempat berikutnya adalah tanda tangan tidak boleh cropping nih guys atau scan lokal. Jadi lebih aman print out satu lembar yang tertera pada bagian tanda tangan lalu dipindai atau di-scan satu halaman penuh. Nah, ada juga nih kesalahan penamaan bab 2 pada semua jenis PKM tidak pernah menggunakan istilah landasan teori. Yang betul adalah tinjauan pustaka. Nah, hati-hati juga di penulisan bab 3 untuk PKMKC nih guys. Bukan metode pelaksanaan, melainkan tahap pelaksanaan. Nah, ini sering terjadi kesalahan karena di jenis-jenis proposal PKM yang lain memang nama bab 3 itu adalah metode pelaksanaan. Namanya adalah tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir nih, ini sering terjadi juga. Biodata dosen tidak perlu mencantumkan pengalaman seminar dan prestasi yang pernah diraih. Format biodata dosen harus sesuai dengan buku pedoman terbaru sesuai dengan tahun pendanaan. Pastikan pula pernyataan pada biodata untuk pengajian PKM RE, PKMKC, dan PKMPI. Bukan jenis hibah yang ada di DRPM bagi dosen. Kesesuaian program di PKMKC ya guys, yakni PKMPI dan PKMKC itu berisi aktivitas penelitian. Nah, itu salah besar. Tidak boleh berisi aktivitas penelitian, misalnya ada tahapan uji coba, itu nggak boleh gitu. Karena itu biasanya masuk di penelitian yang sifatnya eksperimental ya. Nah, yang kedua, PKMKC itu bersifat memberi solusi usaha tertentu. Nah, ini juga nggak perlu karena itu ranahnya PKM kewirausahaan atau PKM pengabdian masyarakat. KMKC. Nah, beda proposal yang pertama adalah di bagian pendahuluan nih guys. Jadi yang pertama, bab 1 pendahuluan itu pastikan berisi tulisan eksposisi yang kaya data. Di sini kamu bisa menceritakan awal mula kamu mendapatkan ide ini, lalu kamu perkuat dengan referensi yang mendukung secara ilmiah, misalnya hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan juga referensi produk yang sudah pernah ada.
Yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka. Pastikan kamu meninjau pustaka-pustaka yang relevan dengan topik yang kamu angkat. Pastikan setiap kutipan di bagian ini dapat referensinya di daftar pustaka. Ada triknya nih dalam menyusun tinjauan pustaka. Coba buat kajian pustaka dalam bentuk tabel untuk membandingkan beberapa referensi dan justifikasi kira-kira dari referensi ini apa nih yang kamu ambil dalam proposal PKMKC ini. 3, tahap pelaksanaan itu bukan metode pelaksana ya namanya, tapi tahap pelaksanaan. Nah, penanganan bab ini sering salah nih mahasiswa, karena kalau kamu cermat memperhatikan buku pedoman PKM pasti tidak salah dan yakin bahwa bab 3 di PKMKC namanya adalah tahap pelaksanaan. Nah, di bagian ini kamu harus menjelaskan nih sederhana bahwa rekapitulasi anggaran yang kamu sebutkan sama dengan total yang ada di justifikasi anggaran di bagian lampiran. Lalu mengenai jadwal kegiatan pastikan kamu sudah memakai format yang baru. Nah, itulah guys tips dan trik menulis proposal PKMKC. Bagaimana, sudah paham belum? Kalau ada yang perlu diperjelas tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe.